Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat tani, jumpa lagi di channel saya Petani Sidondo. Apa kabar sahabat tani semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dilapangkan rezekinya dan diberikan umur yang panjang. Amin Allahumma amin. Sahabat tani, di hadapan saya ini adalah tanaman terong yang kami tanam tumpang sari bersama dengan tanaman jagung manis. Di sini keuntungannya sahabat tani, kita bisa mendapatkan dua hasil dalam satu lahan, dimana kita bisa mendapatkan hasil utama dari tanaman terong sebagai tanaman pokok dan juga tanaman jagung manis sebagai tanaman penyokong. Namun jika sahabat tani salah dalam penerapan atau proses penanaman tumpang sari, biasanya bukan keuntungan yang kita dapatkan, namun malah kita menambah beban kerja, baik itu tenaga kerja ataupun biaya untuk pengerjaan, dan bahkan bisa tanaman utama kita atau tanaman pokok kita, yakni terong, bisa mati. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini atau pada video kali ini saya akan berbagi pengalaman cara tumpang sari antara tanaman terong sebagai tanaman pokok dengan tanaman jagung manis agar hasilnya maksimal. Namun sebelum kita lanjut penjelasannya ya, untuk teman-teman yang belum subscribe, kami minta dukungannya untuk menekan tombol subscribe-nya dan jangan lupa menyalakan tombol notifikasinya agar selalu mendapatkan video-video terbaru dari kami. Sahabat tani, dalam melakukan penanaman tumpang sari antara tanaman terong sebagai tanaman pokok dengan tanaman jagung manis, langkah-langkahnya yang pertama, kita melakukan penanaman jagung manis terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, setelah tanaman jagung manis itu ya berusia sekitar 10 sampai dengan 14 hari setelah tanam, kita lakukan penyemprotan herbisida selektif khusus untuk jagung agar rumputnya mati. Nah, di sini hal penting yang harus sahabat tani ingat dan harus sahabat tani perhatikan. Setelah kita lakukan penyemprotan herbisida kontak, maka kita melakukan penanaman minimal 7 sampai dengan 10 hari setelah kita lakukan penyemprotan herbisida selektif atau penyemprotan rumputnya. Di sini manfaatnya sahabat tani ya. Yang pertama, ketika kita melakukan penanaman terong, lahan itu dalam keadaan bersih. Kemudian yang kedua, efek dari penyemprotan rumput itu sudah hilang. Karena dari pengalaman kami yang kemarin sahabat tani, kami melakukan penanaman 3 hari setelah kita lakukan penyemprotan herbisida selektif atau penyemprotan rumput. Tanaman terongnya itu menguning, meskipun tidak mati namun sangat mengganggu pertumbuhan tanaman terong kita. Atau kalau kita hitung hari, kurang lebih kita menanam tanaman terong itu ketika jagung manis kita berusia 17 sampai dengan 25 hari. Nah, di sini sahabat tani ya, keuntungan lainnya kita melakukan jeda waktu penanaman. Misal kita menanam terong ketika tanaman jagung manis kita berusia 17 hari, maka pada pemupukan jagung manis yang kedua, ada juga yang pertama, karena biasanya kami melakukan pemupukan jagung manis itu 1 kali di usia 30 hari setelah tanam. Kita juga melakukan pemupukan terong. Jadi dalam satu waktu kita melakukan 2 pekerjaan.
Nah, di sini juga sahabat tani ya, petani di sini sangat suka jeda waktu ini. Karena setelah jagung manis kita panen ya, usia 63 sampai 68, maka tanaman terong kita juga sudah berbuah. Jadi panennya itu tidak putus. Dan juga di sini pemanfaatan lahan yang sangat efektif karena jarak antara terong satu ya dengan yang lainnya itu ketika masih kecil cukup jauh. Jadi kita bisa manfaatkan untuk menanam jagung manis. Nah, sahabat tani ya, itulah hal yang harus kita perhatikan ketika kita melakukan sistem tumpang sari antara tanaman terong sebagai tanaman pokok dan tanaman jagung manis. Nah, di sini sahabat tani ya, mungkin ada yang bertanya, bagaimana kalau kita tanam terong sama jagung manisnya bersamaan? Di sini pada prinsipnya kalau kita mampu melakukan pembersihan secara manual itu tidak masalah, karena terong dengan jagung manis itu tidak saling mengganggu. Namun jika kita tanam secara bersamaan, kita akan kewalahan untuk mengatasi gulmanya. Karena jika kita pakai herbisida selektif khusus untuk tanaman jagung, maka tanaman terong kita dipastikan akan mati. Begitupun sebaliknya, jika kita gunakan herbisida selektif untuk terong, maka jagungnya akan mati. Oleh karena itu, kami rekomendasikan kalau mau tumpang sari antara jagung manis dengan terong, maka kita lakukan penanaman jagung manis terlebih dahulu. Nah, sahabat tani, mungkin hanya itu informasi pertanian yang bisa saya bagikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat untuk sahabat tani semuanya. Oke sahabat tani, hanya itu yang bisa kami bagikan pada video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.